Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dominikus Kristanto, NIM 25116562. Di sini saya berada di kelas F06. Nah, di sini saya akan mempersembahkan proyek akhir saya yang membuat mini machine learning dengan judul Prediksi Garis Kemiskinan Total per Provinsi di Indonesia. Nah, deskripsi proyek sendiri, proyek ini tuh saya membuat model machine learning sederhana atau linear regression untuk memprediksi garis kemiskinan total di provinsi-provinsi Indonesia berdasarkan fitur provinsi, wilayah, perkotaan atau pedesaan dan tahun dari 2013 sampai 2022. Nah, untuk datasetnya sendiri tuh saya ambil dari Kaggle. Untuk data resminya itu berada di BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, data aslinya di PPS itu sebenarnya tuh berbentuk void atau mengkolom panjang gitu. Jadi kayak misal satu provinsi itu satu baris gitu, ada ratusan kolom, gabungan jenis wilayah, eh, kota atau periode. Jadi bentuknya tuh seperti ini, guys. Jadi kayak nggak rapi gitu kan. Nah, ya di sini tuh tugas saya tuh adalah merapikan data ini atau mereshape data ini tuh menjadi seperti ini gitu. Jadi total saya mereshape itu tuh dataset mentahnya ini ada di 1333 itu. Mungkin langsung saja kita lanjut ke latar belakang aja ya gitu. Nah, itu apa sih garis kemiskinan itu? Ah, garis kemiskinan itu adalah nilai rupiah minimum yang dibutuhkan seseorang per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ya entah seperti makan lah atau berbagai macam gitu. Nah, kalau pengeluaran seseorang itu di bawah angka ini, dia itu akan dikatakan miskin oleh BPS gitu. Mungkin seperti itu aja. Nah, eh, alasan saya juga kenapa sih untuk mengangkat topik ini gitu, ya saya tertarik aja gitu, ya karena eh, dataset ini tuh punya pola tren waktu yang jelas gitu, kayak setiap tahun tuh naik, jadi cocok untuk regresi gitu. Lalu ada perbandingan wilayah seperti kota dan desa yang menarik untuk dianalisis lah. Untuk rumusan masa sendiri itu nanti bisakah kita memprediksi nilai garis kemiskinan ini dari total suatu provinsi di Indonesia menggunakan machine learning ini gitu. Selanjutnya kita langsung aja ke pembuatannya, pembuatan mini machine learning ini ya. Kita mulai dari utils. Nah, utils ini tuh berisikan kumpulan fungsi atau library buatan sendiri untuk proyek prediksi garis kemiskinan ini. Nah, lalu tugasnya main PY nanti kita akan membuat fungsi-fungsi ini secara berurutan itu nanti kebaca lah gitu. Nah, library yang saya pakai juga itu tuh ada Pandas, ada NumPy, ada Matplotlib, ada Seaborn dan lain-lain tuh. Kemudian saya juga apa namanya menampilkan juga ada apa ya pecah logika gitu. Fungsi pecah logikanya gitu seperti muat data, bersih data, latih model, evaluasi model, lalu ada simpan hasil analisis, apalagi ya buat grafik itu. Jadi fungsi dan library itu saya masukkan ke dalam UTS ini. Nah, untuk mainnya sendiri nanti sebagai apa ya? Sebagai pemanggil fungsinya juga gitu, yang menjaga seluruh alur programnya gitu. Kayak misal nanti kita dari utils kita impor gitu, ada muat data, base data, ada latih model, evaluasi model, simpan hasil analisis buat grafik gitu. Eh, Lalu eh, kita juga apa namanya menampilkan untuk muat dataset, eksplorasi data gitu, simpan hasil eksplorasi, bersihkan data atau membersihkan data itu tadi encoding ya, terus di data, terus evaluasi model, hasil analisis ke file text gitu, dan juga kita membuat grafik. Nah, kita coba mesin learning ini kita jalankan. Apakah mesin learning itu berhasil ya? Kita coba jalankan. Nah, setelah kita jalankan, nih muncul ya. Nah, tadi kan kita membuat apa namanya menjalankan program itu dari main ya. Nah, dari step pertama tadi, eh, main itu akan mengeksplorasi data.
Eksplorasi data itu adalah cek missing values per kolom itu. Apakah ada data kosong dalamnya provinsi, wilayah, tahun, periode atau nilai gitu. Lalu menghitung juga rata-rata garis kemiskinan per wilayah menggunakan Grobly atau Min. Jadi ternyata di pedesaan dan di perkotaan itu tuh garis kemiskinannya tuh lebih tinggi di perkotaan gitu. Lalu menghitung juga rata-rata garis kemiskinan per tahun. Sama masih pakai Grobly dan Min. Jadi dari tahun 13 sampai 2022 itu tuh ternyata naiknya juga lumayan gitu. Dari 2013 tuh eh 299 berapa gitu sekian, lalu 2022 tuh sampai 56 sekian gitu lah. Nah, lalu eh, kita akan membersihkan data itu. Setelah di encoding itu ada jumlah itu ada 39 gitu data fitur jumlah fitur setelah di encoding gitu. Lalu kita juga melatih model linear regression. Jadi data latih itu ternyata ada 1066 baris. Data yang diuji adalah 267 baris itu model selesai dilatih. Lalu step 4 adalah evaluasi model. Nah, evaluasi model sendiri itu ada MAE, RMSI, kemudian R2. Eh, saya juga apa namanya memindahkan hasil hasil machine learning itu di hasil analisis ini tadi gitu. Nah, untuk MAE sendiri itu ada mean absolute error. Itu ada sejumlah 22.000, lalu root mean squared error ada 29.000 dan R2 score itu ada 0,9 sekian. Lalu kita ambil contoh prediksi ada 10 yang kita uji. Itu ada yang pertama tuh nilai A-nya itu ada 4.000 sekian dan nilai prediksinya itu ternyata tuh 41 sekian gitu. Ternyata memiliki selisih minus sekian-sekian lah. Nah, untuk kata dosen sendiri Pak Ferian itu tidak mengejar akurasi ya. Ya ternyata tuh akurasinya itu juga masih jauh sekali dari nilai asli dan nilai prediksinya gitu. Kayak contoh ya, ini 10 fitur dengan pengaruh terbesar atau koefisien model. Contohnya sendiri di eh, Kepulauan Bangka Belitung. Itu tuh, wah, nilainya tuh gak signifikan sekali ya. Ternyata tuh tinggi sekali dia. Tuh. Nah, setelah itu tadi yang ada di main, tuh kita membuat grafik juga. Nah, untuk grafik seperti ini, kita menampilkan grafik scatter plot, lalu ada line plot, kemudian ada bar plot. Tuh, ini untuk scatter, ini untuk line, ini untuk bar. Gitu. Terus apa lagi ya? Ya mungkin itu saja sih hasil machine learningnya ini ternyata akurasinya tuh jauh banget gitu. Ternyata masih selisihnya tuh banyak gitu. Ya, ternyata saya juga berhasil ya membuat mini machine learning ini gitu. Ya, jadi seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ciao.